Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprela Imanuddin, NIM 836130747 dari Pokjar Gedung Meneng UPBJJ Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Ya, ini insya Allah sudah pada semangat belajar semua. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, insya Allah sudah hadir semua ya, nggak ada yang absen ya. Insya Allah ini udah penuh semua tentunya. Ya, tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas, setelah kita mengamati video dan mendengarkan penjelasan dari guru, kita bisa menjelaskan apa itu pengertian dari kenampakan alam wilayah daratan dan perairan, dan kita bisa menjelaskan ciri-ciri dari kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Baiklah, Bapak akan menampilkan video tentang kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam Indonesia, baik di wilayah daratan maupun daerah perairan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah itu kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan berbagai bentukan muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ada beragam kenampakan alam di permukaan bumi ini, baik yang ada di daerah daratan ya, ataupun yang ada di daerah perairan. Yang pertama, kita akan membahas kenampakan alam yang ada di wilayah daratan. Kenampakan alam di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kenampakan alam di wilayah perairan. Kenampakan alam di wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara kita. Yang pertama adalah sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran yang rendah dan bermuaranya di laut. Sungai dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan, transportasi air, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua adalah danau. Danau merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Danau memiliki fungsi sebagai penyimpan air, sebagai tempat perikanan, irigasi maupun tempat wisata. Oke, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa kenampakan alam wilayah daratan itu ada pegunungan, ada gunung, terus ada tanjung atau yang disebut juga semenanjung dan lain sebagainya. Jadi untuk kenampakan alam wilayah daratan itu ada pegunungan yaitu sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Terus ada gunung yaitu bukit yang besar dan tinggi. Terus ada tanjung atau yang disebut juga semenanjung, itu adalah daratan yang menjorok ke lautan. Terus untuk kenampakan alam wilayah perairan itu ada sungai, ada danau, ada teluk, ada selat dan lain sebagainya. Untuk kenampakan alam wilayah perairan itu sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Sedangkan danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Terus teluk itu kebalikan dari tanjung. Kalau tanjung tadi daratan yang menjorok ke lautan, kalau yang di sini teluk itu adalah laut yang menjorok ke daratan. Terus selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya.
itu selat. Ya. Bagaimana anak-anak? Insya Allah sudah paham semua ya. Insya Allah sudah mengerti semua. Tidak ada yang ditanyakan ya, sudah paham. Untuk selanjutnya anak-anak, saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti untuk setiap kelompok minimal 4 sampai 5 anak nanti mendiskusikan kenampakan alam wilayah daratan itu apa saja, nanti dibagi. Terus kenampakan alam wilayah perairan itu apa saja, nanti dibagi. Ya, insya Allah sudah paham semua ya, sudah mengerti semua apa itu kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Kalau kenampakan alam wilayah daratan itu tadi ada gunungan, ada gunung, ada teluk dan lain-lain. Terus untuk wilayah perairan itu ada sungai, ada danau, ada teluk, ada selat dan lain-lain. Jadi cukup untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pelajaran kali ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.